Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama bangun mezbah yang besar, biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran, tubuh dan jiwa kita untuk kita boleh datang menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuji Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari yang indah ini. Jikalau Tuhan boleh menuntun langkah kami dari pagi sampai malam hari ini, dan sebentar kami akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan, bahkan menikmati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar kami boleh memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, biar kami layak menghadap tahta kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam ini. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu buat Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji. Mari puji Dia, tinggikan nama Yesus. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Kami mau memuji-Mu Tuhan. ku selalu puji-Mu, Oh Tuhan Yesus, ku mau menyembah-Mu, mari sembah Dia. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, ku mau memuji-Mu, kami mau selalu memuji Kau. selalu puji-Mu, Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
hanya bagi Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami bawa puji, Kami sembah Engkau, tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, mari sembah Dia. Biar hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami Tuhan. Oh hadirat-Mu Yesus, kami datang bersyukur. oh hadirat-Mu Tuhan, memulihkan, menyembuhkan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, terima kasih. Biar kami mau memuji Engkau lebih dalam lagi Tuhan, merenungkan setiap kebenaran firman-Mu, bahkan melakukan setiap firman yang sudah kami terima. Makasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dengan segenap hatimu naikkan pujian ini, dan sembah Dia. dan Yes. pengagungan Your praise and Lord Jesus. kepadamu. Biar manis Engkau dengar Tuhan, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau merenungkan setiap firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Oh Tuhan, kami bersyukur menyembah-Mu, memuji-Mu Yesus. Mari angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia. Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, bertahta atas pujian kami. Terima kasih. Haleluya, 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 Yesus. Kami naikkan syukur, segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah, hanya nama Yesus. Kami bawa setiap penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Amin. Haleluya. Kami kagum, kami melihat betapa besar kasih setia-Mu, mujizat-Mu, penyertaan dan berkat-Mu atas hidup kami. Ku kagum, hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum, hormat Amin. akan Engkau. Sebab Engkau yang layak, Allah yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari bersama sembah. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat
bersama-sama menaikkan setiap pujian dan penghormatan kami bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Allah yang sanggup, Engkau satu-satunya Tuhan. Sembah pujian kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Bahwa setiap hati kami Tuhan bermalam hari ini datang lebih lagi menyembah. Haleluya. Sembah pujian kami bagimu. Sembah Tuhan. Sembah Engkau yang layak. Oh, kami datang membawa puji. Tinggikan Engkau selama-lamanya Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Mari bersama katakan, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sebab sungguh besar, sungguh besar. Engkau Allah, Kau Allahku. Kami berikan penghormatan tertinggi bagi Raja. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar. Engkau Tuhan, Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, besar. Kau Allahku. Mari sembah. Maka jiwaku pun memujimu. Engkau besar Tuhan, Sungguh besar. Kau Allah, hanya satu-satunya yang kami sembah, nama Yesus. Maka jiwaku pun memujimu. Besar Tuhan, besar. Engkau Allah. Satu kali lagi mari bersama nyatakan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Kau Allahku. Maka jiwa
kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh ada di Mezbah Doa. Kami percaya semoga anugerah Tuhan, bahkan Engkau memberkati setiap anak-anak yang setia untuk terus berdoa dan mencari tahu isi hati Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya sedang berada di Sydney, Australia. Ya, ada beberapa pelayanan sampai seminggu ke depan. Puji Tuhan, apa yang Tuhan percayakan ya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi buat yang ada di Sydney, Australia, ya bisa bergabung ya. Ada beberapa pelayanan saya selama ada di sini. Iya, saya percaya kita akan selalu ya ada dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Ya, karena penyertaan Tuhan, dan tetaplah setia untuk mencari Tuhan. Dimanapun kita berada, saya juga dimanapun saya berada, ya saya tetap berkomitmen untuk melayani saudara di Mezbah Doa. Karena saya percaya saudara rindu, saudara ingin senantiasa bertumbuh. Itulah yang menjadi motivasi bagi saya untuk terus komitmen ya membagikan firman Tuhan. Baik, ya seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Ya, maaf kalau kesaksiannya agak panjang. Iya. Sekitar beberapa bulan yang lalu setelah ibadah hari Minggu, saya sedang membungkuk untuk mengambil sesuatu. Tiba-tiba saya bersin dengan keras dan setelah itu saya merasakan sakit yang luar biasa di pinggang saya dan bahkan sampai saya menjadi pucat. Ya, saya sulit bernapas dan tidak sanggup berdiri untuk beberapa menit. Keesokan harinya akhirnya saya berobat ke dokter spesialis saraf dan penyampaian dokter itu saya hanya mengalami nyeri punggung biasa ya atau kecetit, sehingga saya diberikan obat anti nyeri dan mengikuti fisioterapi. Memang hati-hati ya Bapak Ibu, terutama bagi orang-orang tua ketika kita membungkuk ya, apalagi batuk atau bersin sangat tidak boleh ya, hati-hati. Setelah saya menghabiskan obat dan terapi itu, rasa nyerinya berkurang. Namun rasa nyeri di pinggang tetap masih ada, sehingga saya tidak bisa berolahraga seperti biasanya. Tentunya ini sangat mengganggu karena pekerjaan saya menuntut saya banyak bergerak atau melakukan aktivitas kegiatan fisik. Namun saya berpikir, tidak apa-apa dan bukan masalah besar. Namun sekitar ya bulan September ya, jadi itu tahun lalu ya, dari Mei, Agustus, September, itu Mei, Juni, Juli, Agustus, jadi sekitar 4 bulan ya. Setelah 4 bulan ternyata rasa nyeri itu menjalar, justru tidak sembuh, tapi menjalar sampai ke paha dan saya tidak bisa tidur ya karena nyerinya terus-menerus saya rasakan. Lalu saya bertanya dan meminta saran ya ke istri saya, ini seorang bapak ya. Kebetulan dia seorang tenaga kesehatan juga. Istri saya menyarankan untuk melakukan MRI. Ya, dan besoknya saya kembali berobat dan meminta dokter merawat saya untuk saya melakukan tes MRI. Sehingga dirujuk ke kota lain untuk melakukan MRI. Dan betul saja setelah diperiksa ternyata satu ruas tulang belakang saya ada yang patah. Waduh ya. Ruas tulang belakang patah itu ya Bapak Ibu hanya karena menunduk lalu bersin ya. Ada satu ruas tulang belakang saya yang patah dan itu membuat saya sangat khawatir. Ya ternyata itulah penyebabnya ya tulang saya patah. Tidak mungkin hanya karena bersin saja ya, lalu ya saya juga tidak mengalami kecelakaan, saya juga tidak jatuh. Tapi kenapa tulang saya bisa patah? Saya berpikir seperti itu. Singkat cerita, pada November ya tahun lalu saya melaksanakan operasi di Jakarta. Ya akhirnya dioperasi ya. Operasi pemasangan pen dan pengambilan sebagian tulang belakang yang patah tersebut untuk dicek ya di patologi anatomi. Dan hasil patologi anatomi menyatakan bahwa memang tulang belakang saya patah. Ya bukan karena tumor atau infeksi. Saya pun memulai proses pemulihan ya. Nah, namun sekitar bulan Februari ya, jadi sudah tahun baru ini, saya kembali merasakan nyeri di pinggang dan paha kiri serta kanan.
Dan nyeri ini lebih hebat dari sebelumnya yang membuat saya tidak bisa istirahat dengan baik. Dan setelah di MRI ulang, dokter menemukan ada tumor di tulang belakang saya yang lokasinya ada di tulang yang patah kemarin. Namun dokter masih ragu apakah itu kanker atau infeksi ya tuberkulosis di tulang belakang. Sehingga dokter memutuskan untuk melakukan operasi ya. Dan setelah selesai operasi, dokter menyampaikan bahwa tumor tersebut bukanlah sebuah infeksi, melainkan mengarah ke kanker ganas ya. Dan pada operasi tersebut, tumornya tidak berhasil diambil semuanya karena pendarahan yang hebat. Saya dan keluarga terpukul sekali mendengar penjelasan dokter. Ya pada saat itu ya tante saya yang pernah punya pengalaman tumor menghubungi saya. Dan dia men-share link Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari Ibu Debbie. Dan semenjak saat itu saya selalu mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Dan saya mulai belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Iya, dan setelah melewati serangkaian pengecekan dan konsultasi, akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan 2 kali operasi lagi. Waduh ya. Yaitu operasi stabilitas tulang belakang pada bulan Maret dan menambah pen penyangga tulang belakang dan juga operasi pengangkatan tumor. Pada operasi yang terakhir juga dilakukan penggantian 1 ruas tulang belakang saya yang menjadi asal tumor dengan sebuah implan ya. Sekarang rasa nyeri saya sudah mulai hilang dan saya bisa beraktivitas lagi walaupun kadang ya masih ada terasa sakit dan kaku. Ya, serta menunggu keputusan dokter untuk tindakan selanjutnya. Namun yang saya rasakan adalah begitu nyata dan luar biasa penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam kurun waktu 1 bulan ini saya dioperasi sebanyak 3 kali. Ya, kalau mau dipikir ya saya bisa melewati hal ini hanya karena kuasa Tuhan yang begitu sempurna. Saya bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi di hidup saya. Saat ini adalah pengalaman yang luar biasa yang membuat saya semakin mengenal Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Puji Tuhan, itu yang terpenting ya. Dan saya yakin bahwa anugerah Tuhan atas apa yang terjadi adalah pengenalan akan Tuhan yang akan membuat saya semakin tekun mencari Tuhan. Karena sebelum saya mengalami sakit ini saya tidak tekun mencari Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya percaya kesembuhan adalah bonus dari apa yang saya alami, tapi saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk orang yang hidup benar dan berkenan di matanya. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan memberkati. Iya Bapak Ibu, jadi intinya dari kesaksian ini adalah ya kita melihat bagaimana Tuhan turut bekerja. Ya, jadi Bapak itu bersin sambil menunduk lalu dia mengalami sakit di bagian tulang belakang. Itu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa ya dia punya tumor ternyata. Dan tumor itu mengarah ke kanker itu kan tidak tumbuh dalam waktu 1 malam. Ternyata ya dia bersin sambil menunduk itu adalah cara Tuhan sehingga dia merasa sakit sekali dan ternyata ketika diperiksa dokter menyatakan itu tumor ya. Dan di tengah dia mengalami sakit yang luar biasa itu akhirnya tantenya mengirimkan Mesbah Doa dan Mesbah Syukur ya. Dan inti dari kesaksian ini adalah Bapak bersyukur bahwa di tengah ya apa yang dialami dia boleh mengalami Tuhan secara pribadi, dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi, bahkan yang lebih luar biasa lagi sekarang dia mulai mencari perkenanan Tuhan. Dan kita mendengar di sini ya bahkan Bapak berkata bahwa kesembuhan itu hanya bonus ya, tetapi yang terutama ialah ya Bapak boleh mengenal Tuhan secara pribadi dan itulah yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, kita bersyukur punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat ya. Yang terutama adalah kita mengerti apa rencana dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu yang luar biasa. Iya, terima kasih buat kesaksian yang dahsyat dan hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Rut pasal yang pertama. Bagaimana 2 tokoh yang dapat kita pelajari di sana adalah Naomi dan Rut ya, mertua dan menantu yang luar biasa. Mereka sama-sama tidak meninggalkan satu dengan yang lain. Rut berkata bahwa ya bangsamu adalah bangsaku, keluargamu adalah keluargaku, bahkan Allahmu adalah Allahku. Dan akhirnya mereka kembali ya ke tanah mereka ya, meninggalkan Moab ya, dan akhirnya Rut kembali dengan mengikuti Naomi mertuanya. Sekarang kita lanjut ya, Rut pasal yang kedua, Rut bertemu dengan Boas, judul perikopnya.
Naomi itu mempunyai seorang sanak ya dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya di kaum Elimelek, namanya Boas ya. Jadi itu adalah ya keluarganya suaminya. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Ya, Rut bilang, ya, yang murah hati kepadaku, dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari keluarga kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita tahu ketika akhirnya Naomi dan Rut sampai di kampung halaman mereka di Betlehem, ya mereka akhirnya pas musim menuai ya gandum. Dan pada waktu itu ya ketika saat menuai gandum itu di Israel itu, saudara, bila gandum dan jelai sudah siap untuk dituai, maka penuai itu akan disewa. Yang punya kebun akan menyewa buruh atau orang untuk menuai hasil panennya ya, memotong batang-batang gandum dan juga mengikat ya semua berkas-berkasnya ya. Dan pada zaman itu hukum di Israel itu ya diharuskan bahwa sudut-sudut ladang ya ada yang tidak boleh dituai karena itu adalah bagiannya untuk orang miskin ya. Bahkan selain itu bulir-bulir gandum yang jatuh ya itu harus ditinggalkan, tidak boleh diambil karena itu akan diambil orang miskin yang tidak punya uang. Mereka akan memungut ya dari jelai-jelai yang jatuh itu, bulir-bulir gandum yang jatuh itu, dan mereka itu akan membawa itu untuk menjadi makanan mereka. Tujuan dari hukum ini adalah untuk memberi makan dan memelihara orang-orang miskin ya, dan mencegah mencegah pemilik ladang gandum itu tidak menimbun gandum secara banyak. Hukum ini juga berfungsi ya semacam program kesejahteraan bagi rakyat di Israel. Ya, ini ditentukan tidak boleh memang ya. Dan karena Rut adalah seorang janda miskin yang mengikuti Naomi ya, akhirnya dia ikut pergi untuk mengambil bulir-bulir yang jatuh itu. Ya, ingat hukum di Israel kalau memetik gandum yang jatuh tidak boleh diambil karena itu hak orang miskin. Kita belajar dari sini Bapak Ibu, ingat dalam hidup kita ini pun tidak semua berkat harus kita makan atau kita timbun. Ada berkat, ada itu haknya orang miskin di dalamnya, orang-orang di sekitar kita, ya keluarga kita yang miskin, di hamba-hamba Tuhan. Di situ juga ada bagiannya mereka. Saya pun mempraktikkan itu. Ya, saya berbagi, ya sebagian dari berkat yang saya terima itu saya bagikan buat hamba-hamba Tuhan di desa, buat orang-orang yang berkekurangan, ya buat keluarga-keluarga yang berkekurangan. Itu harus ada di hati kita ya, karena Tuhan sudah memberikan kita hidup dan kita juga harus melakukan hukum-hukum itu seperti bangsa Israel untuk kesejahteraan semua orang. Mereka berbagi ya, pemilik gandum tidak boleh memetik semua, harus ada bagian-bagian yang disisakan untuk orang miskin, dan juga bulir yang jatuh tidak boleh dipungut karena itu adalah bagiannya orang miskin. Dan di situ Rut datang ya untuk ya mengambil jelai gandum itu ya, karena Rut harus membangun keluarganya di negeri asing ya, dan tidak bergantung pada Naomi mertuanya. Dia tidak mau mengganggu mertuanya, tapi dia adalah gambaran seorang wanita yang mandiri. Rut tidak mau menaruh ya makan numpang di mertua, tapi dia ada usaha. Dia adalah seorang menantu yang rajin ya, dia berpikir dia harus bekerja untuk membangun dirinya sendiri dan bukan menggantungkan nasibnya kepada mertuanya yang juga miskin ya, karena tidak punya ya pekerjaan lagi dan hanya sebagai seorang janda ya. Dan dia tidak mengambil ya yang bukan menjadi miliknya. Tapi Rut ini mau berusaha, ada inisiatif dalam dirinya. Dia pergi untuk bekerja. Rut tidak malu bahkan ya untuk memenuhi kebutuhannya. Dia pergi ke ladang-ladang
Ya, dan Allah pasti menyediakan kebutuhannya kalau kita Bapak Ibu ya mau berusaha, ada inisiatif untuk kerja, kita hidup sebagai orang benar, maka Tuhan pasti memelihara hidup kita. Saya beberapa kali ketemu dengan janda ditinggal meninggal suaminya. Dia share kepada saya dia punya anak. Saya bilang kalau engkau hidup benar dan engkau takut akan Tuhan dan engkau mau bekerja, maka Tuhan tuh pasti membuka cara. Tuhan pasti punya cara untuk memberkati hidupmu. Bahkan cara-cara yang ajaib yang tidak pernah kita duga. Yaitu juga yang dilakukan oleh Ruth. Dia bekerja dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati dia. Karena dia punya satu kerinduan untuk tidak meminta-minta. Tidak pinjam sana pinjam sini. Tapi dia mau membangun keluarganya. Sebagai anak Tuhan kita juga harus seperti itu. Jangan hanya berharap sama orang, pinjam uang, minta sana, minta sini. Kalau Tuhan masih kasih kita kekuatan, kesehatan, ayo bekerja ya. Lalu ketika itu dia pergi mengambil bulir-bulir gandum yang jatuh. Boas sang pemilik dari kebun itu datang. Dia memberkati para buruh-buruhnya. Dia bilang Tuhan kiranya memberkati kamu. Buruh-buruhnya berkata Tuhan juga memberkati Tuhan. Ayat 5, lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, ya dari manakah perempuan ini? Bujangnya mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi pengawas dari ladang itu berkata kepada Boas, dia ini perempuan yang rajin. Dia gak berhenti dari tadi mengambil bulir-bulir gandum yang jatuh. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku. Ya, kata Boas nih ya kepada Ruth. Dengarkanlah dulu anakku, ya tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, ya kata Boas ya. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Ruth menyembah dan mukanya sampai ke tanah ya. Dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu, ya kata Boas, ya kepadamu dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau telah datang berlindung. Ya Bapak Ibu, kita melihat di sini sesuatu yang luar biasa. Ya saya selalu berkata ya bahwa Tuhan itu tidak buta dan Tuhan itu selalu memperhatikan ya kesulitan anak-anaknya yang selalu berserah dan berharap hanya kepada Dia. Ya kita lihat di sini bahwa ya ternyata Boas sudah mendengar ya kabar tentang Ruth dan sudah tersiar cerita bahwa Ruth itu adalah seorang yang luar biasa. Walaupun suaminya sudah mati, tapi dia tetap mengikuti mertuanya Naomi untuk pulang ke kampungnya, dan dia tidak membiarkan ya mertuanya itu hidup sendiri ya tanpa siapa-siapa. Kabar itu sudah terdengar kepada semua orang termasuk sampai ke telinga Boas. Sehingga ketika itu ya Boas berkata, ya jangan takut anakku, kamu bisa memetik semua gandum, ya mengikuti pekerja-pekerjaku dan ambillah semua yang bisa kamu ambil. Kalau kamu haus, kamu minum. Ya jangan takut, aku sudah memerintahkan kepada pekerja-pekerjaku agar tidak berlaku kasar terhadap engkau. Lalu Ruth bertanya kepada Boas, ya kenapa engkau menaruh belas kasihan kepadaku? Boas berkata, sebab aku telah mendengar kisahmu, bahwa engkau mengikuti mertuamu sekalipun suamimu sudah meninggal, tapi engkau berbuat baik kepadanya. Bahkan engkau mengikuti Allah Israel, Allah yang disembah oleh Naomi. Perhatikan di sini garis bawahi.
Tuhan kita, Tuhan yang Maha tahu dan memperhatikan semua kesusahan, semua air mata. Ya, Ruth dengan besar hati dan dengan perjuangan, dia tidak tahu ngikut mertuanya ini miskin. Mungkin dia punya keluarga yang kaya di Moab. Dia juga mungkin lebih tenang seperti ya temannya ipar satu, yaitu Oprah. Ya, Ofrah. Mungkin Ruth bisa memilih untuk pulang saja dengan keluarganya dan dia enak di sana, tenang. Tapi Ruth tidak melakukan itu. Belas kasihannya yang besar kepada Naomi. Sekalipun dia tahu Naomi pulang sudah gak ada apa-apa, menjadi janda miskin. Tapi dia tetap mau ikut. Bapak Ibu, tidak ada satu pun dari kesulitan, harga yang kita bayar demi untuk mengikuti Tuhan itu yang tidak akan dibayar oleh Tuhan. Saya mau bersaksi, apa yang saya alami sekarang pun adalah buah dari ketaatan dan ya cinta kepada Tuhan. Dulu ketika saya juga harus meninggalkan keluarga saya, berat di hati saya. Saya bisa memilih untuk tetap tinggal di keluarga dan menyangkal Yesus, menikmati semua yang enak tanpa harus membayar harga, nggak tahu hidup di mana, nggak tahu mau makan apa. Tapi ketika saya memilih untuk mengikuti Tuhan, ya Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab dan Dia tahu semua yang kita alami karena namanya. Ya, Boas menjawab, Allah Israel yang sudah memperhatikan kesengsaraanmu. Dia Tuhan yang memperhatikan semua. Ya, upah, memberikan engkau upah yang terbaik ketika engkau mau bayar harga. Karena itu Bapak Ibu, saya berdoa buat setiap kita hari ini, ya jangan pernah lelah ya untuk mengikut Tuhan. Sekalipun ada ketidaknyamanan, ya daging kita rasanya terusik, tetaplah setia. Sebab Tuhan itu tidak buta, Tuhan tahu membalaskan yang terbaik bagi anak-anaknya yang setia berharap kepadanya. Baik, kita akan lanjutkan besok ya, sangat menarik kisah ini. Saya percaya ada hikmat yang kita dapatkan, ada banyak nilai yang kita dapatkan. Ingat, tidak ada satu pun dari jeri lelahmu, tidak ada satu pun dari tetes air matamu, tidak ada satu pun dari kemurnian hatimu yang tidak dibalas oleh Tuhan. Semuanya Tuhan akan balas tepat pada waktunya. Kita akan lihat bagaimana nasib Ruth selanjutnya. Ya, tetapi besok kita akan lanjutkan dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Engkau Tuhan yang luar biasa. Memberikan kami pengajaran lewat kebenaran firman-Mu. Ada banyak nilai-nilai yang luar biasa yang kami bisa belajar. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami, hati kami senantiasa tertaut kepada firman Tuhan. Sekalipun berat harga yang harus kami bayar, kami tahu Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Dan Tuhan tahu membalaskan, memberi upah kepada orang yang setia mencari Dia. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ya di mezbah doa, mereka yang mencari Engkau setia. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami ya terobosan demi terobosan di hidup kami, campur tangan demi campur tangan Tuhan boleh kami alami. Terima kasih buat segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat kami. Bapa berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang setia mencari Engkau. Hamba berdoa Engkau lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami mengucap syukur Tuhan di hidup kami, semua pergumulan kami yang mencari pekerjaan, yang terlilit hutang piutang, bahkan yang sedang sakit malam ini, di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Kami mendengar banyak kesaksian demi kesaksian di mana Tuhan mengubahkan hati dan hidup kami, bahkan kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat Bapa yang bersaksi tadi, biarlah kesembuhan sempurna Tuhan berikan sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat malam ini. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, lembaga-lembaga negara. Tuhan kuduskan bangsa kami agar bangsa ini boleh memuliakan nama Tuhan. Juga semua bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati hari ini hamba sedang berada di benua Australia. Kami lepaskan berkat bagi Australia. Setiap malam kami berdoa di mezbah doa agar Tuhan benua-benua ini boleh dilawat Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Engkau mengizinkan hamba-Mu menginjakkan kaki di benua Australia, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan.
Terimalah kiranya berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Shalom dan Immanuel. Dari Australia saya mengucapkan Tuhan memberkati.